306. Melanie dan Lukas menghabiskan hari Minggu dengan berjalan kaki keliling komplek dan sampai ke GBK. Di sana mereka makan bubur ayam pagi-pagi. Olahraga kecil-kecilan bersama kerumunan orang-orang dengan aneka ragam pakaian senam, sepeda, skateboard. Permata tadi malam tidak pulang, dia memutuskan untuk ke rumah ayahnya. Permata berpesan bahwa rencana mereka masih diharapkan berjalan. Lagian kamu sok-sokan, sudah tahu gak bisa skateboardan, gerutu Melanie yang kini membantu Lukas berjalan. Lukas tadi sok-sokan meminjam papan luncur anak muda di sana. Dalam luncuran kedua, Lukas kerepotan, kemudian jatuh dan kakinya terkilir. Ya, aku harusnya mendengarkanmu. Ini bukti, kalau aku tidak mendengarkan orang yang aku cintai, maka ujungnya sial, kata Lukas, menggombal. Sudah sana jalan sendiri, sentak Melanie, mendorong Lukas. Lukas kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia mengadu, mengurut pergelangan kakinya. Ah, kamu tega sekali, Melanie. Gerutu Lukas pura-pura. Dia tersenyum lebar, dan seringaian tololnya itu mengundang Melanie jadi tertawa. Orang-orang yang berlalu lalang memperhatikan tingkah mereka pun ikut tersenyum. Lukas garuk-garuk kepala, akhirnya Melanie membantunya berdiri lagi. Ayo kita cari es batu, ajak Melanie. Membimbing Lukas berjalan ke tukang es. Lukas menyelonjorkan kaki sementara Melanie menekankan es batu ke pergelangan kakinya. Nikmat, memarnya sebentar lagi akan kempes. Terima kasih Melanie. Kamu memang terbaik. Melanie mendengus, dia mengerlingkan mata. Nih, rasakan. Lukas mengadu, kakinya dipelintir secara sengaja oleh Melanie. Itu akibatnya kalau suka pura-pura. Kamu kan kuat, Lukas. Dihajar orang ramai-ramai saja kamu bisa tahan, masa terkilir sedikit seperti ini saja sudah manjanya minta ampun, Melanie menepuk jidat. Lukas meringis geli. Melanie, kamu masa tidak mengerti? Mengerti apa? Karena kamu spesial, hanya kepada kamu aku menunjukkan segala kelemahanku. Semestinya kamu tersanjung, berbunga-bunga. Apalah, Lukas geli sendiri mendengarkan perkataannya. Tapi efek dari perkataan Lukas benar-benar membuat Melanie tersipu-sipu. Pipinya memerah. Lukas menarik tangan Melanie sehingga dia duduk bersisian dengannya. Lukas merangkulkan tangan dan membuat kepala Melanie bersandar ke bahu Lukas. Aku senang bisa kembali. Kuharap kamu memberiku kesempatan penuh untuk membuktikan betapa aku ingin bersamamu. Iya, Lukas. Aku juga senang kamu kembali. Tapi benar, kamu harus membuktikan kalau kamu sungguh-sungguh. Terutama tuduhan kalau kamu itu sudah tidur dengan perempuan lain. Jujur, aku tidak bisa menerima itu. Kalau kamu melakukan itu sebelum kita bertemu pertama kali, aku bodoh amat. Tapi kalau kamu melakukan itu ketika kita sudah berhubungan, aku akan marah besar. Aku janji, aku berkata yang sebenarnya, kata Lukas, menenangkan. Kondo menjadi milik mereka berdua. Mereka melakukan kegiatan bersama. Selain mandi dan berganti pakaian, mereka melakukan berduaan. Lukas sempat menggoda Melanie, kamu tidak mau ditemani mandi. Kesempatan kamu ya. Melanie mencubitnya. Belum saatnya Lukas. Belum saatnya. Sabarlah. Jangan jadi orang barbar begitu. Aku tahu adat. Baik-baik, maafkan aku Tuan Puteri. Senin mereka masuk kembali ke kantor. Rasanya seperti sudah bertahun-tahun Lukas tidak menginjakkan kaki ke gedung Sukma Group. Dia sendiri jadi gugup. Jantungnya berdegup kencang ketika membawa mobil Corvette Stingray-nya mendekati kawasan perkantoran itu. Melanie di mobil tadi sudah bercerita tentang perkembangan Sukma Group. Di bawah kendali Melanie, semua berjalan mulus. Proyek-proyek berhasil ditangani dengan baik tanpa ada kerugian. Dibantu oleh rekanan-rekanan terpercaya, hasil penyisiran Melanie dibantu oleh Randy dan Lee, semua dipastikan berintegritas. Lukas tak menyangka orang-orang di gedung Sukma Group menyambutnya bak pahlawan perang. Karpet merah tergelar dari lobi. Melanie memaksanya turun di depan lobi, biarkan mobilnya diparkirkan petugas valet. Melanie menggait tangan Lukas. Dia tampak begitu percaya diri. Semua orang bertepuk tangan dan membungkuk ketika mereka lewat. Selamat datang kembali, Lukas berkata. Seru mereka. Lukas bingung mau menanggapi bagaimana. Sudah, dada-dada saja, saran Melanie. Lukas pun melakukannya. Dia melambaikan tangan ke mereka yang menyambut.
Dari antara ramai-ramai itu Lukas melihat Sonya dengan rambut pendek. Hampir saja dia tak mengenalinya. Lukas mengernyit, di antara keramaian itu ternyata menyelip wartawan. Mereka memfoto Lukas dengan jepretan yang menyilaukan mata. Melanie, kenapa ada wartawan? Walah, aku tidak tahu. Mereka tak seharusnya ada di sini, balas Melanie berbisik. Tidak bisa dibiarkan, biar ku beri mereka pelajaran, kata Lukas. Tangannya sudah mengepal, tapi Melanie menahannya. Lukas, jangan. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak hari ini. Sukma Group lagi di posisi yang tinggi sekarang ini. Jangan biarkan kekerasanmu membuat citra Sukma Group jatuh, tegur Melanie. Lukas mengendurkan bodomnya. Dia mengikuti Melanie masuk ke dalam lift. Ada kerjaan penting hari ini dan kamu mesti meniliknya. Lukas mengangguk. Siap CEO cantikku, goda Lukas. Melanie mencubit pinggang Lukas. Lama-lama pinggangku bisa habis kalau kamu cubit-cubit terus, canda Lukas. Sebagai gantinya, Melanie menginjak kaki Lukas dengan kencang. Lukas menahan pekikan. Digantinya dengan tawa lepas. Adil, cukup adil. Lukas bertemu Lee lagi. Mereka berpelukan erat. Martha juga memeluk Lukas. Dia melepas rindu. Pelukannya cukup lama. Baru dilepas ketika Melanie berdeham menegurnya. Kemana kau waktu pesta di rumah Tuan Hariman? Tahu-tahu hilang. Tanya Lee. Ah, aku ada urusan mendesak, jawab Lukas sambil melirik ke Melanie. Melanie langsung mengambil alih pembicaraan. Lukas, tahu tidak? Mereka ini pacaran lo, tunjuk Melanie ke Lee dan Martha. Hal itu membuat Lukas terperangah gembira. Oh ya, wow. Kalian sangat serasi. Aku berbahagia untuk kalian, seru Lukas. Martha tampak malu-malu, tapi Lee menariknya dan merangkul di pinggul. Aku akan menirumu Lukas. Aku akan menjaga pasanganku sampai titik darah penghabisan. Martha mencubit pinggang Lee. Apa sih, gak usah berlebihan gitu deh. Setelah tegur sapa itu, Lukas diajak masuk ke ruangannya Melanie. Ada beberapa hal yang pindah tempat. Melanie mengakui bahwa dirinya melakukan sedikit renovasi. Lukas memuji tata letak yang sekarang lebih ergonomis. Ayo, aku tunjukkan sesuatu untuk kamu pelajari, ajak Melanie. Diikuti oleh Martha, Melanie dan Lukas duduk di meja kaca bundar tempat Melanie menerima klien atau tamu penting di ruangannya. Martha menyerahkan 2 map dokumen ke Lukas. Lukas mengernyit, dia memerhatikan logo di pojok kanan atas map itu. Tanda itu membuatnya curiga dan memiliki firasat buruk. Melanie, dari mana kamu dapatkan tawaran proyek ini? Tanya Lukas. Dari kenalan rekanan proyek yang sekarang sedang berjalan. Kenapa memangnya? Melanie menangkap kernyitan Lukas sebagai tanda berita buruk. Aku belum bisa menyimpulkan. Tapi firasatku tidak enak, kata Lukas datar. Di dalam gedung yang sama, beda lantai dan ruangan. Seorang laki-laki bertubuh besar bertemu dengan 4 orang dari anak perusahaan Sukma Group. Kelima orang itu bertemu dengan menggunakan topeng wajah penuh. Jadi, dia sudah datang? Tanya si orang besar itu dengan nada gelisah. Ya, maaf Tuan, kami tak menyangka dia sudah kembali secepat ini, kata 4 orang bersamaan. Bersambung. 307. Melanie menatap Lukas selama penuh pertanyaan. Lukas sendiri terdiam begitu lama memperhatikan dokumen di tangannya. Simbol yang tertera di logo perusahaan rekanan itu membangkitkan kenangan lama. Kenangan terhadap musuh yang sudah dihabisinya. Dia memastikan bahwa kelompok itu sudah musnah. Tapi kenapa sekarang muncul lagi? Lukas, jadi apa keputusanmu? Kamu masih sebagai pemegang saham terbesar kedua. Keputusanmu penting di saat-saat seperti ini, kata Melanie. Beri aku waktu lagi, pinta Lukas. Dia berdeham, menggeleng-geleng ketika membaca dokumen itu. Baik Martha dan Melanie merasa khawatir. Lukas, apakah ada yang salah dengan dokumen itu? Tanya Martha. Lukas meminta Martha untuk diam sebentar. Lukas menaruh telunjuknya di bibir. Melanie juga menegur Martha untuk diam sebentar. Melanie dan Martha akhirnya duduk dalam kegelisahan. Menatap Lukas membolak-balik halaman dokumen proyek itu. Proyek beranggaran besar. Sebuah pembangunan stadion yang jauh lebih besar dari yang ada di pusat kota. Lukas teringat akal busuk Maharta CS, yang memberikan proyek bermasalah. Masalahnya, dokumen ini tampak tak ada yang salah dengan datanya.
Satu hal yang membuat Lukas resah adalah nama kelompok perusahaan itu. Namanya memang sedikit beda huruf depan. Lukas akhirnya berdeham, menunjukkan bahwa dia sudah selesai membaca proyek itu. Lukas bertopang dagu, memandangi Melanie dan Martha. "Siapa yang menawarkan proyek ini?" tanya Lukas. "Mr. Lau dari perusahaan Donghang," jawab Martha. "Proyek dari Mr. Lau yang saat ini paling menunjukkan hasil dan keuntungan." Lukas meminta ditunjukkan dokumen laporan proyek itu. Martha dengan sigap menuju lemari arsip dan mencari nama Donghang. Dalam 2 menit dia sudah kembali. Lukas membaca laporan itu. Dia memerhatikan simbol-simbol di logo perusahaan konsorsium yang berada di naungan Donghang. Tak diketemukan hal yang dicurigainya. Lalu, kenapa tiba-tiba Mr. Lau menawarkan proyek meresahkan itu? "Lukas, apa yang membuatmu resah?" tanya Melanie. Lukas geleng kepala. "Saat ini aku masih berasumsi. Aku harus mencari tahu dulu. Nanti aku akan beritahu kalau aku sudah yakin dengan data yang kutemukan." Apa yang kamu curigai sekarang ini?" desak Melanie. Lukas sudah berjanji tidak akan menyembunyikan pikirannya dari Melanie. "Kamu ingat kelompok Ruji?" Martha menoleh ke Melanie. Melanie sendiri seperti tersentak. Dia tidak begitu tahu tentang kelompok-kelompok macam itu, tapi terornya pernah dia rasakan langsung. "Ada apa dengan mereka?" Lukas mengedikkan bahu. "Aku masih ragu dengan pikiranku sendiri. Nama perusahaan di dokumen proyek ini terdengar mirip dengan nama kelompok itu." "Perusahaan Wuji." Melanie mengernyit. "Gara-gara itu." "Betul kan? Ini terdengar konyol. Tapi terlalu banyak yang kuhadapi sehingga aku jadi mudah curiga dengan orang-orang yang tiba-tiba memberi penawaran proyek seperti ini," kata Lukas tenang. Dia melihat Melanie seperti mau mengoloknya. Mendengar perkataan Lukas, Melanie tidak jadi menyerang Lukas dengan olokan. Dia terhenyak, menyandarkan punggung ke kursi. Dia merebut kembali dokumen penawaran proyek dari perusahaan Wuji dari tangan Lukas. Melanie membaca nama direktur perusahaan itu. "Nalan Cohen, apakah orang ini pernah kamu temukan di kelompok Ruji yang sering menyerangmu waktu itu?" Lukas mencoba mengingat, tak ada satupun dari kelompok Ruji yang dia tahu bernama Nalan Cohen. Yang Lukas ingat kelompok Ruji sudah dia hancurkan sampai ke akar-akarnya. Pendirinya sudah menyerah. Apakah ini bukan kelompok Ruji? Tapi kelompok baru. Lukas mesti mencari tahu. Tapi orang yang bisa diandalkan untuk menelusuri informasi seperti ini sedang tak bisa dijangkau. Lukas menggelengkan kepala. "Oke, kalau begitu coba kamu pastikan dulu kecurigaanmu. Sementara itu aku dan Martha akan menahan dulu proyek ini," kata Melanie. Dia belajar dari pengalaman, dia mesti percaya firasat Lukas. "Cukup adil, aku akan mulai dari sekarang." Lukas bangkit dan segera pergi dari ruangan. Dia menuju ruangannya sendiri yang telah disiapkan oleh Lee. Sebuah ruangan berisi komputer-komputer canggih dan layar monitor besar untuk mengawasi semua CCTV. Hal pertama yang Lukas lakukan adalah menelepon Pak Haryanto. "Lukas, senang mendengar kau sudah kembali," sambut Pak Haryanto dari ujung telepon. "Ada apa gerangan?" Lukas bicara langsung ke titik masalah. Pak Haryanto dari tadi berdeham-deham mengiyakan. "Saya belum pernah mendengar nama Nalan Cohen. Aku tidak pernah tahu dia anggota kelompok Ruji. Jadi kecurigaan saya tak berdasar." "Belum tentu juga. Kau bisa andalkan firasatmu karena kau sudah terlatih. Selama ini itu yang menyelamatkanmu dari musuh-musuh di balik selimut. Kau coba kerahkan teman-temanmu. Sementara saya hanya bisa memberi informasi yang sebelumnya saya ketahui. Sudah lama saya bersembunyi dari radar permukaan kelompok-kelompok macam itu." "Pak Haryanto, apakah benar Anda dengan Pak Hariman memiliki hubungan dekat?" "Dalam keanggotaan yang sama di sayap naga?" tanya Lukas. Pak Haryanto kedengaran kaget. "Lukas, saya tak pernah ikut-ikutan kelompok seperti itu. Saya hanya orang luar. Saya hanya tahu reputasi mereka." "Lukas, kuperingatkan kau, jangan mudah percaya dengan Tuan Hariman. Dia adalah selicin-licinnya belut. Dia sepicik ular siluman," kata Pak Haryanto sambil menggeram. Oke, Pak, maafkan saya menuduh yang salah. Saya hanya tak mau salah langkah lagi seperti kemarin." "Oh, itu, dalam beberapa hal saya setuju dengan tindakanmu. Kau mementingkan keselamatan orang-orang terdekatmu. Saya pun melihat kondisinya,
kau tak mungkin langsung menang melawan mereka. Tapi pada akhirnya kau sudah berhasil keluar dari jeratan mereka kan? Betul, dan itu atas bantuan Tuan Hariman, kata Lukas. Pak Haryanto terdengar melengok kesal. Lukas, kau mesti lebih berhati-hati. Tuan Hariman selalu melakukan sesuatu dengan niat tersembunyi. Sekarang ku tebak, kau punya utang budi besar kepadanya. Betul tidak? Lukas menelan ludah. Dia tak sanggup memberitahukan permintaan Tuan Hariman agar Lukas menikahi Permata juga. Saya yakin saya bisa keluar dari masalah utang budi itu, kata Lukas. Terdengar yakin, tapi sesungguhnya dia ragu. Sebaiknya kau bisa membuktikan itu, kata Pak Haryanto. Saya tidak ingin calon menantu saya terjebak dalam kesulitan yang lebih besar. Kau sudah terlalu lama menunda pertunangan ini untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. Perkataan Pak Haryanto terdengar seperti ultimatum. Lukas jadi bergidik, tak enak sendiri. Setelah menelepon Pak Haryanto, Lukas menghubungi Goro dari panggilan video di komputer canggihnya. Lukas minta Goro mencari keberadaan Anton. Siang itu Lukas minta izin ke Melanie untuk mengonfirmasi kecurigaan-kecurigaannya terhadap proyek perusahaan Wuji. Melanie mengizinkan tapi Lukas jangan lama-lama di luar sana. Malam ini Melanie ingin makan di restoran Juan Bahar. Lukas keluar membawa mobil Corvette Stingray-nya. Mobil Bugatti kemarin sudah dia kembalikan ke Randy. Untuk saat ini dia tak mau melibatkan Randy dulu dalam urusan Sukma Group. Lukas mempercayakan ke Goro untuk membantunya. Mereka bertemu di tengah jalan, sebab Goro belum punya mobil sendiri. Belum ada tanda-tanda keberadaan Anton. Tanya Lukas. Belum, bos. Entah kemana bos Anton, sudah berminggu-minggu dia menghilang, ungkap Goro. Lukas jengah, dia gelisah. Terakhir berinteraksi dengan Anton berakhir dengan buruk. Anton mengancam akan mengungkapkan hubungan tak pantas Lukas terhadap Alice dan Lisa, lalu merebut Melanie untuk dirinya sendiri. Kemana kau Anton? Bersambung. 308. Ketika Lukas melaju ke kafe pertama Anton di Jakarta, dia menemukannya ada di sana. Anton dengan seringaian misterius membuat Lukas jengah. Kemana saja kau? Tanya Lukas tajam. Ayo, Bang, duduk dulu. Santai dulu. Minum dulu, sambut Anton. Lukas semakin tak nyaman. Anton yang dilihatnya sekarang tampak berbeda dengan yang dulu. Anton yang sekarang seperti menyembunyikan sesuatu. Lukas mengikuti Anton menuju lantai atas, tempat bar untuk kelompok elit. Anggota yang berani bayar mahal untuk minum-minum anggur koleksi yang sangat tua. Anton mendapatkan stok anggur tua itu dari luar negeri. Lukas duduk dan menyesap segelas bundar. Kemana saja kau? Anton tersenyum lebar, aku melakukan misi rahasia. Kau ingatkan terakhir aku bilang apa terkait Pulau Iblis? Lukas mengernyit. Apa maksudmu? Kau pikir dari mana datangnya anggur-anggur ini? Anton memamerkan koleksi anggur tuanya di balik meja bar. Diselipkan di antara kayu-kayu. Lukas menebak, selain peti harta karun emas, di Pulau Iblis juga terdapat timbunan harta karun berupa anggur tua. Bagaimana bisa? Anton pun menceritakan. Pertama dia minta maaf mengancam Lukas tentang Melanie. Ketika dia mengetahui misi dari tim operasi yang lain, Anton seketika lupa tentang ancamannya terhadap Lukas. Baginya itu sudah tak penting lagi. Timbunan peti anggur tua itu lebih berharga dari apapun. Kemudian Lukas datang membantai para teroris itu, sementara Anton bersembunyi bersama tim rahasianya. Aku dan timku menyelundupkan anggur itu susah payah. Sebaiknya kau jangan buka mulut, pinta Anton. Lukas menyeringai. Wah, kau juga ikut menyelundupkan sesuatu dari pulau itu. Beberapa batang emas murni, kata Lukas berbangga. Anton pun memberi tos ke Lukas. Tepukan tos mereka cukup kencang hingga membuat orang di kafe itu menoleh. Mantap kali, Bang, kata Anton. Dia menuangkan lagi anggur ke gelas Lukas. Jadi, hari ini sebagai perayaan kita berdua. Perayaan tidak penting. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Lukas menduga, kemunculan Nalan Cohen ini ketika Lukas berada di Surabaya. Siapa tahu Anton tahu tentang orang ini. Kau tahu Nalan Cohen dan kelompok Wuji? Anton mengangguk. Tentu aku tahu, Bang. Kafeku ini sudah seperti tempat bersinggahnya para mafia dan bos-bos geng. Tapi ini perusahaan, kata Lukas. Anton mendengus, itu hanya modus, Bang.
Mereka adalah kelompok Ruji dengan wajah baru. Semenjak kedatangan Nalan Cohen di kelompok yang kau bubarkan itu, kelompok mereka jadi semakin kuat dan besar di wilayah selatan. Lukas mengusap dagunya. Dugaannya benar, proyek tawaran itu adalah suatu upaya untuk menjatuhkan Sukma Group. Ada orang yang masih mendendam terhadap Sukma Group. Siapa Nalan Cohen ini? Aku tak pernah mendengar namanya sebelum ini. Dia orang dari luar, Bang. Dia adalah rencana cadangan dari kelompok Ruji. Lukas geleng-geleng kepala. Dia menyadari, urusan ini tak akan pernah selesai. Melanie dan Sukma Group dalam bahaya. Ton, bisa kau kumpulkan data pendukung pernyataanmu tadi? Anton berkacak pinggang, memang kenapa Bang? Kau diusik oleh kelompok Ruji. Melanie, Sukma Group ditawari proyek oleh mereka. Aku mencium adanya rencana penjatuhan Sukma Group. Ingat dengan Tommy Maharta dan ayahnya? Tanya Lukas. Anton mengangguk. Mana mungkin dia lupa dengan Tommy Maharta. Oke, aku akan bantu mengumpulkan bukti. Demi Sukma Group. Demi Melanie. Mendengar perkataan terakhir itu Lukas memicingkan mata ke Anton. Ton, kau jangan macam-macam. Lukas merujuk pada ancaman Anton dulu kala terakhir menegur Lukas di Surabaya. Anton angkat tangan, tenang Bang. Aku sudah tidak peduli urusan itu. Terserah kau mau meniduri berapa banyak perempuan di luar Melanie, aku tak akan mengadu ke Melanie. Bisnisku lebih penting. Lukas mendengus, dia memicingkan mata lebih tajam. Tak begitu mau langsung percaya dengan Anton. Lukas menunjukkan kegarangannya, supaya Anton benar-benar tak macam-macam dengannya. Jika kau berani sedikit saja mengungkapkan hal itu, aku tak segan-segan akan mengirimmu ke tengah lautan. Anton terbahak-bahak. Lukas pun menyusul terbahak-bahak. Itu baru namanya Lukas Brata. Kemana saja kau? Ke Surabaya pun kau malah mengkeret. Lukas geleng-geleng, dia menepis tangan Anton. Waktuku di Surabaya telah menempaku agar tidak mudah terbuai dan terjerat oleh permainan kelompok-kelompok di bawah radar. Bagus. Untung aku datang untuk membantumu, kata Anton. Puff, kau tak berbuat banyak di sana untukku. Di sini pun, kau telat datang. Teman-teman kita kemarin habis perang dengan lingkaran besar. Kau melewatkan peperangan seru itu, kau sibuk sekali dengan bisnis ini, kata Lukas. Bang, lama-kelamaan aku menyadari, peperangan yang lebih mengasyikkan adalah peperangan dalam bisnis. Ton, bisa kau lakukan satu hal lagi untukku? Tanya Lukas. Apa Bang? Katakan saja, aku akan lakukan, kata Anton sigap. Juni, kau ingat Juni? Anton mengangguk. Yang tinggal bersama ibumu kan? Ya, aku ingin kau menyelidikinya. Dia memberikan indikasi bahwa dirinya adalah kandidat Sekte Naga Sakti. Dan bisa jadi kedatangannya dia selama ini adalah untuk menyingkirkanku. Anton tampak terkejut. Wah, padahal kau sama sekali tidak tertarik dengan sekte itu kan? Sama sekali tidak. Tak ada gunanya. Tapi aku heran, kenapa orang-orang ini sangat yakin bahwa aku mau bergabung? Lukas geleng-geleng. Oke, aku akan mengawasinya. Oh ya, terhadap kelompok Wuji, apakah kau mau kita serang duluan? Aku tahu letak persembunyian mereka. Geng sebenarnya yang bersembunyi di balik citra perusahaan. Lukas menggelengkan kepala. Untuk sekarang jangan dulu, aku ingin melihat mereka beraksi. Bahkan, aku sudah susun permainan untuk mereka. Aku akan temui mereka di Sukma Group. Aku akan menemui Nalan Cohen ini. Tiba-tiba ponsel Lukas berdering. Dia mengangkatnya dan cukup kaget melihat nama yang tertera di sana. Halo, Lady Okta. Tanya Lukas langsung. Lukas, kau sudah kembali. Kenapa diam saja? Seru Lady Okta dengan nada bercampur-campur emosi. Maaf, aku belum sempat menyapa kawan-kawan lama di sini, kata Lukas. Bagaimana, urusanmu sudah selesai di Surabaya? Tanya Lady Okta. Sudah, tapi tampaknya urusan itu mengikutiku sampai sini lagi. Tapi aku tidak takut lagi. Teman-temanku siap berjuang bersamaku. Bagus. Lady Okta, ada apakah gerangan? Lukas tahu, Lady Okta tidak serta-merta meneleponnya begitu saja. Lagi pula nomor Lukas sudah ganti. Dan hanya Pak Cokro yang tahu, itu pun melalui pelacakan di jejaring internet. Kelompok Ruji muncul lagi, kata Lady Okta. Dia melontarkannya seolah akan terjadi sesuatu yang besar dan bahaya.
Bagaimana kau tahu itu? Simbolnya ada di mana-mana sekarang ini. Lukas tahu yang dimaksud. Simbol yang disebut-sebut itulah yang tertera di dokumen proyek Sukma Group. Di sisi kafe yang lain, seorang laki-laki menelepon seorang perempuan. Dia sudah mencurigaimu. Apakah kau akan melakukan rencanamu dalam waktu dekat ini? Bersambung. 309. Lady Okta berjanji akan membantu Lukas menyelidiki kelompok Wuji ini. Mungkin saat ini mereka belum berulah dan berbuat kerusakan. Tapi mengingat riwayat mereka dari kelompok Wuji, yang sering mengincar Lukas, Lady Okta jadi menaruh perhatian lebih. Kau berhati-hatilah, Lukas. Jangan urusi yang tidak perlu diurusi. Cukup kau fokus untuk menjadi pendamping Melanie yang baik. Lukas cukup kaget mendengar nasihat dari Lady Okta seperti itu. Seingatnya, Lady Okta juga sangat tertarik dengan Lukas. Mereka hampir saja berbuat di suatu malam, tapi keduanya dapat menahan diri. Terima kasih Lady Okta. Oh ya, cukup tentangku. Kau sendiri bagaimana? Apa kabar? Apakah ada yang menggantikan posisiku dalam hatimu? Goda Lukas, dia tak bisa kalau tidak menggoda Lady Okta. Meski dia seorang polisi. Rahasia, kata Lady Okta sambil menutup teleponnya. Meninggalkan Lukas dalam kegamangan karena rasa penasaran. Dia tak bisa memungkiri bahwa dirinya rindu dengan Lady Okta. Sering dia bertugas bersama dalam menaklukkan kejahatan. Masih teringat oleh Lukas ketika teror kelompok George menyerang Jakarta. Bom di mana-mana, bersama tim operasi khusus dan gabungan, Lukas dan Lady Okta menghentikan itu semua. Merasa cukup dengan informasi dari Anton, Lukas memutuskan untuk kembali ke Sukma Group. Melanie menunggunya untuk diantar pulang. Sampai kantor Lukas langsung menuju ruangan khususnya. Dia membuka komputer dan mengumpulkan data-data dari kata kunci yang dia terima dari Anton. Semua data tentang Nalan Cohen dan kelompok Wuji terkumpul. Tapi data yang berhasil didapatnya semua masih bersifat normatif. Tak ada yang mencurigakan. Dia akan menunggu dari Anton nanti. Lukas pergi ke ruangan Melanie. Bagaimana pencarian faktanya? Tanya Melanie. Dia duduk bersandar di sofa santai yang kelihatan sangat nyaman. Dari yang dipelajarinya tadi di ruangan khusus, Sukma Group sudah merambah dunia teknologi informasi. Sukma Group jadi pendana besar dari sebuah startup teknologi. Makanya ruangan Melanie mirip-mirip dengan khasnya kantor startup penuh kaula muda. Aku sudah punya keputusan, Melanie. Kita sebaiknya tunda untuk menerima proyek ini. Kenapakah? Dua orang mengonfirmasi bahwa Nalan Cohen adalah bagian dari kelompok Wuji yang pernah menyerangku dan Sukma Group. Anton dan Lady Okta yang mengonfirmasi hal itu, kata Lukas. Dia memerhatikan mata Melanie sempat berkilat marah mendengar nama Lady Okta disebut. Anton sudah muncul lagi. Kemana saja dia? Tanya Melanie. Lukas menjelaskan tentang kegiatan Anton. Oh, begitu. Kamu belum tahu ya kalau Anton sekarang juga jadi pemegang saham di Sukma Group. Lukas tersedak mendengarnya. Serius? Kenapa kaget begitu? Tidak apa-apa. Baguslah kalau begitu. Kita satu tim. Kita satu suara. Kalau ada orang yang berusaha menyusup ke jajaran pemegang saham dan berusaha membelokkan arah Sukma Group, kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Lalu Lukas teringat seseorang. Bu Grace, bagaimana kabarnya? Oh, Bu Grace pindah ke luar negeri. Dia sudah bebas sekarang, berkat kamu. Melanie bangkit dari sofa dan merangkulkan tangan ke leher Lukas. Dia miring ke belakang, seperti sedang bergelayutan di leher Lukas. Baguslah kalau begitu, Lukas masih merasa canggung kalau mengingat Bu Grace. Dia perempuan berumur yang bisa membuatnya gila dalam satu malam. Permainan cinta Bu Grace memang gila. Lukas ragu apakah nanti Melanie bisa mengalahkan cara permainan Bu Grace. Bu Grace sangat pandai membuat lutut lemas. Lukas bergidik. Dia menggelengkan kepala menyingkirkan pengalaman satu malam itu. Oh ya, 3 hari lagi Sukma Group diundang ke konferensi tingkat tinggi perusahaan-perusahaan multinasional. Pastikan kamu tidak terlibat masalah apa-apa dan bisa menemaniku ya, pinta Melanie. Lukas mengangguk. Oke. Aku juga akan siapkan tim pengawal. Aku tidak mau lagi kejadian seperti dulu. Dengan kemunculan Nalan Cohen dan keputusan Lukas untuk menolak penawaran proyek dari kelompok Wuji, Lukas merasakan ada orang yang mengincar dari jauh. Keselamatan Melanie saat ini sedang terancam. Firasat Lukas berkata seperti itu. Baik,
Aku percayakan itu padamu. Papa pasti juga was-was. Oke, aku akan mulai dari sekarang. Kita masih punya waktu 1 jam lagi kan? Ya, aku juga masih ada dokumen yang mesti ditandatangani. Melanie melepaskan pelukannya lalu menuju meja kerjanya. Menarik satu map dokumen dan mulai mengambil pulpen mahalnya untuk menandatangan. Lukas pergi ke ruang khususnya dan bertemu dengan Lee. Lee, Rosie masih ada di grup 1 kan? Tanya Lukas. Masih, ada apa memangnya? Kita perlu menyiapkan konvoi pengawal untuk Melanie 3 hari nanti untuk menghadiri KTT. Oh, aku tahu acara itu. Itu sudah dicanangkan 2 bulan lalu dan tim keamanan sudah bersiap dengan agenda pengamanan. Sudah jauh-jauh hari juga mereka menyelidiki apakah akan ada ancaman bahaya, potensi bahaya dan lainnya. Lukas menyeringai lebar, merasa bangga terhadap Lee. Aku yakin, kau yang memimpin rapat keamanan itu kan? Lee semringah. Kau pandai menebak. Ya, aku yang jadi ujung tombak grup-grup keamanan. Oke, bagus. Lalu, apakah kau menemukan seseorang atau sekelompok yang kira-kira akan mengganggu kelancaran acara itu? Tanya Lukas, menguji ketelitian Lee. Lee tampak berpikir. Dia seperti sedang menghitung. Dia hitung buku jarinya. Kurasa ada. Lukas menyilangkan tangan di dada. Berubah serius. Siapa? Well, ketika kau sedang di Surabaya, ada anak orang kaya yang super sombong datang ke Sukma Group. Dia memang punya perusahaan yang jadi rekanan salah satu anak perusahaan Sukma Group. Dan dia kelihatannya, kalau ku perhatikan, tertarik dengan Bu Melanie. Aku pernah memergokinya sedang mencoba mengajak Bu Melanie makan malam, jelas Lee. Lukas merasa kecolongan. Kenapa Melanie tidak cerita? Seperti apa orangnya? Tanya Lukas. Lee membuka ponsel dan menunjukkan foto seorang laki-laki cukup tampan. Badannya atletis tapi tidak terlalu berotot. Ini dia. Namanya Doni Lesmana. Dari Lesmana Group. Mereka bergerak di bidang alat-alat olahraga. Kebetulan ada proyek stadion yang memerlukan suplai alat olahraga dari mereka. Apakah Melanie mau diajak makan malam olehnya? Tanya Lukas, terdapat nada cemburu pada pertanyaannya. Ajakan pertama, Lee menggelengkan kepala. Tapi setelah ajakan kedua, ketiga dan sampai kelima, akhirnya Bu Melanie menyerah dan menerima ajakan makan malam Doni Lesmana. Tangan Lukas mengepal. Apakah dia macam-macam? Kau tidak lepas pengawasan ke Melanie kan? Lee tersenyum, melihat Lukas seperti orang cemburu buta. Kau tidak perlu khawatir. Bu Melanie sangat-sangat tidak terlihat tertarik dengan Doni Lesmana. Bahkan dia merasa risih. Bu Melanie yang mengatakan itu langsung kepadaku dan memintaku agar setiap kali Doni Lesmana menginjakan kaki ke lantai 30, akan kucegat. Tapi itu tidak cukup buat Lukas menenangkan hatinya. Orang ini pasti memiliki maksud jahat. Lukas akan temukan Doni Lesmana ini. Bersambung.